Mari Kimak, mari kita mamam. Oke, jadi di video ini gue sudah ada di daerah Meruya, tepatnya ini di Permata Meruya. Dan di sini gue akan ngedatengin usaha subscriber gue. Dan ini adalah konten YouTube alias nyobain usaha subscriber. Oke, jadi ini bisa subscriber YouTube gua atau followers Instagram gua atau followers TikTok gua. Jadi kalian yang punya usaha bisa langsung DM ke gue. Kalian bisa DM gue alamat lengkapnya. Ntar kalau kalian beruntung, gua bakal datengin. Dan usaha kuliner kali ini yang dimiliki oleh followers Instagram gue ini berupa bebek. Jadi ceritanya dia itu korban PHK di November 2022 dan akhirnya dia membuka usaha di teras rumahnya di bulan Desember 2022. Jadi baru banget ya. Dia DM minta bantu gua untuk review dan untuk ditayangin di YouTube tentunya. Yaudah, ini namanya Bebek Madura Semar. Ini seperti yang tadi gue bilang letaknya di Taman Meruya Ilir ya. Alamat ada di titik Google Map. Lokasinya ini gue ada di depan gangnya. Kayaknya lokasinya masuk ke dalam gang. Yuk, cus yuk. Nama gangnya sih Mila 4 ya, nama gangnya. Dan ini deket taman, tuh, Perum Meruya Ilir Blok H. Oh ini guys, Bebek Madura Semar. Bener-bener di rumah. Yuk. Permisi. Oh ini alamatnya nih, H5 nomor 20. Halo. Ini yang DM sama saya? Iya. Siapa namanya? Dengan Yandri. Yandri jualan apa nih? Jualan bebek Madura. Bebek Madura? Iya. Baru jualan nih? Desember 2022. Dan katanya kemarin November kena PHK? Iya benar. Sebelumnya di mana emang? Di perusahaan oil and gas. Jadi? Juru gambar atau crafter. Juru gambar. Terus buka ini? Buka ini. Emang bisa masak atau gimana? Saya emang asli Madura. Oh, asli Madura? Iya. Resep Maduranya itu ya bebek. Iya. Cuman memang kalau di Madura memang bebek sambal hitam nggak terlalu terkenal. Kenapa tuh? Ya karena nggak tahu deh, karena tapi kayak contohnya di Sinjai segala macam kan. Di Sinjai sih ya, Sinjai itu nggak bebek goreng biasa kan, Iya, pakai sambal mangga bla bla bla. Saya itu kalau sebenarnya itu karena bebek hitam itu sebenarnya di daerah Sumenep. Iya, belum saya sih di Sumenep. Oh, di Surabaya juga banyak tuh bebek bumbu hitam. Bebeknya itu terkenal Purnama. Iya. Ini berarti resepnya resep keluarga atau gimana? Keluarga. Oke, terus buka udah berarti berapa bulan tuh? 5 bulanan lah ya? 4 bulanan lah. 4 bulan something. Iya. Ini kan bukanya di rumah. Gimana respon pembelinya atau gimana? Ya, alhamdulillah yang pertama kan ini nih kalau sekarang lagi puasa. Kalau puasa memang lebih banyak kan ke online ya. Iya, online. Online kalau sebelum puasa memang banyak juga yang pada datang nih, khususnya di Sabtu Minggu tuh pada makan di tempat. Mereka tahu dari mana? Pertama ya di ojek online kan kita pasang karena lihat harganya kan kalau ojek online harganya mahal ya. Mahal, ya. Kan mereka tahu ya mereka datang. Oh, berarti dari ojek online tuh? Terus Iya, dari mulut ke mulut juga kali dari ya? mulut juga kan kayak contohnya ambil sendiri, ambil sini langsung. Oke. Kan jadi biaya pengantaran kan lebih murah tuh. Akhirnya udah Iya. mulai banyak gitu sih. Ini bebeknya ada apa aja nih berarti? Utamanya komplemennya ada bebek sama ayam. Kalau bebek ada bebek goreng sama bakar. Bebek bakarnya itu dia itu lebih banyak ke warna merah ya, jadi lebih pedas, gurih gitu ya, bukannya manis. Harganya 20 ribuan. Iya. Pakai nasi 24. 24. Ini ada Kalau paket juga ya? Kalau paket nyaman itu, kalau orang Madura paket enak. Nyaman Paket itu enak. artinya itu enak. Jadi intinya itu ada bebek, tahu, tempe, sama tehnya teh tretan. Jadi itu tretan itu muslim. tretan itu kalau bisa kalau di Madura itu artinya saudara. Oh, Bahasa Madura tuh saudara. Jadi kalau misalnya kita lagi acara tahlilan selamatan di sana lah ya, itu kan minumnya teh itu tuh. oh, tretan muslim dari nama teh ya? Sebenarnya saudara muslim. Saudara muslim itu ya? Iya. Oke deh, saya mau lihat, boleh, ini masaknya di dalam sini ya? Iya. Boleh lihat gak bebeknya? Gitu. Ini bebeknya ya? Iya.
Ini bebek bumbu hitam ataupun goreng ataupun bakar ini Beda. Kalau ini bebek ungkep untuk digoreng. pakai bumbu hitam ntar. Bumbu hitam, Oke. Dibakar ntar beda lagi. beda lagi. Kalau bakar itu dia bumbunya nggak ungkep dia. Ungkepannya itu lebih ke arah ke merah-merah, lebih pedas. Saya dia, kan? coba ini aja kali ya. Ini mau bumbu hitam. Oke. Bakar ada. Bakar ada, tapi dia sambalnya kalau di Sumenep itu bilangnya sambal nagih, jadi kayak lebih asam seger gitu sih. Boleh nggak apa-apa. Tapi nasinya satu aja ya. Satu aja. Kulit Kulit ayam ada. ada. Boleh deh, tapi jangan banyak kolesterol. By the way, ini sehari bisa habis berapa? Karena kita baru porsi? ya. Iya, baru. Sehari bisa dapat 3 sampai 4 sih. 4 ekor berarti berapa porsi tuh? 4 Karena kali. kita pakai Kali bebek packing ya, yang ukuran 2 kilo kita potong 8. Lumayan ya, udah lumayan ya. Ya semoga dengan video ini makin banyak yang tahu, banyak yang beli lagi. Pesen di ojek atau datang ya. Oke. Oke, kita langsung cobain. Ya. Bebek Madura Semar. Buka tiap hari? Buka setiap hari. Nggak ada hari libur? Nggak ada hari libur. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari siang dari jam 2 sampai jam 12 malam sih. Oke, kenapa nggak buka dari sebelum jam makan siang? Biar orang-orang kantor bisa mesen. Sebenarnya kayak gitu sih kok, tapi karena rata-rata biar mereka itu pada by WA tuh. Oh, Kayak di samping di sini kan ada perusahaan IMIP ya. Oke. Sebelum jam 2 pun lu mau pesen jam 12 juga bisa sebenarnya Bisa. by WA. Yaudah ini saya review ya, review jujur ya. Oke, siap. Oke, kita cobain bebek Madura Semar. Oke, ini dia guys, bebek Madura Semarnya sudah jadi. Gue pesen 3, 2 goreng, 1 bakar. Sama ada sate kulit ayam ya. Oke, kayaknya kita makan ini. Goreng dulu ya. Nah, ini bumbu hitamnya. Jadi yang goreng itu pakai bumbu hitam. Kita siram aja langsung. Dadah. Bumbu hitamnya pedas gak ya, Kak? Sedang sih. Sedang ya? Terlalu pedas. By the way, Kakak tahu anak kuliner dari mana? Saya kan juga tahu juga waktu pernah wawancara dengan Cing Abdel, iya. Mantap. Oke, kita langsung coba nih guys, yang bumbu hitamnya. Bagian paha ya. Mari kita mamam. Pedas. Pedas Kak. Bumbu hitamnya pedas ternyata. Ya, memang kalau di Madura memang pedas sih, San. Pedas ya. Pedas panas lagi kalau di Madura. Komplit tuh. Nasinya kita udah aduk sama bumbu hitamnya. Dia hitamnya nggak hitam pekat-pekat banget ya, masih ada kemerahan ya. Ini bebeknya sih super empuk ya, dagingnya lembut, cita rasanya gurih. Digorengnya tuh luarnya garing, dalamnya masih lembut banget. Dan ini bumbu hitamnya menurut gua seperti yang tadi gua bilang ini pedes guys. Pedesnya cukup ngagetin, tapi masih bikin lagi dia. Cocok banget dimakan pakai nasi putih ini. Mantap, enak. Sekarang kita lanjut ke bebek bakarnya. Bagian dada lebih gede ya. Jadi mungkin kalau kalian yang mau gede, bagian dada ini yang dada gorengnya juga gede tuh guys. Dan untuk yang bakar, dia pasangannya sama ini nih, sambal nagih. Katanya ini cita rasanya lebih asam segar gitu. Resep Sumenep ya? Iya. Kita coba bebeknya dulu. Mari kita mamam. Mantap. Pakai sambalnya coba. Lama-lama pedes.
Jadi ini yang bakar yang dada. Ini dagingnya sama-sama empuk dan dia dibakarnya enak loh. Dibakarnya nggak sampai gosong. Dagingnya tetap lembut guys di dalamnya. Tuh. Cita rasanya lebih ke manis ya, manis gurih. Terus dimakannya pakai sambal nagih ya. Sambal nagihnya ini, menurut gua pedesannya lebih pedes si sambal hitamnya. Tapi si sambal nagih ini, cita rasanya lebih ke asam segar bener. Mantap. Oke, ini kita coba kulit ayamnya. Wow, garing gurih. Mantap. By the way, tiap hari Jumat ada promo apa kak katanya? Kalau di sini setiap hari Jumat itu kita gratis nasi sama es teh manis. Iya. Sekuatnya nasi? Iya, sekuatnya kan sekuatnya. Sekuatnya? Oke, satu magic jar pun dikasih? Terakhir sih sampai mau seperempat. Gila, luar biasa. Enak tapi. Oke, jadi kalian yang ngiler, yang pencinta bebek, yang di daerah Jakarta Barat, khususnya Meruya, bisa langsung aja ke sini nyobain bebek Madura Semar, titik dan alamat Google Map lebih lengkap ada di kolom description. Kalau yang nggak mau kesini bisa langsung pesen di ojek online juga. Ini kesimpulannya enak sih. Menurut gue enak, bebeknya empuk, berbumbu. Dan kalau kalian yang suka pedas, menurut gue kalian harus coba yang si bumbu hitamnya. Menurut gue itu bumbu hitamnya pedes. Lama-lama naik pedesnya. Tapi masih tipe-tipe pedes yang nagih guys. Oke, sukses kak usahanya. Semoga makin laris abis video ini. Makin banyak yang datang, makin sukses. Oke, yang punya usaha sekali lagi, yang mau gue review langsung aja komen di bawah atau DM Instagram gue. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Nah, setelah makan bebek, gue langsung ke lokasi kedua nih guys. Jadi ini masih di konten nyusup ya guys. Usaha subscriber yang gue datangin ini di daerah Bekasi, tepatnya di Jalan Pasar Bojong Lama Tarumajaya. Katanya mereka mempunyai usaha soto dan sop, namanya Soto Betawi Bang Untung. Yuk kita lihat seperti apa usahanya dan tentu saja nanti kita review ya. Halo, yang DM saya siapa? Yang DM saya? Ini bang. Siapa bang namanya? Tegar. Iya. Wah, Tegar. Bang, ini bukan nasi, bukan apa nih? Gue baca itu nasi kebuli. Ini di tempat yang pertamanya kok, soalnya saya kan baru pindah. Baru pindah? Iya. Dulu jualan apaan? Serba, yang penting bisa buka aja kok. Emang jualan ini. Ini tepatnya bekas tukang nasi kebuli. Oh, Cuman saya pikir saya dulu belum- jual nasi kebuli. Belum ada biaya buat nutupnya kok. Oke. Dulu jualan di mana? Dulu daerah Babelan kok, Ini apa namanya? Darumajaya. Tarumajaya. Tapi ini masih Bekasi kan? Masih Bekasi Utara. Bekasi Utara ya? Iya. Dulu buka di sana tahun berapa? 2020 waktu Covid. Waktu Covid, awal-awal Covid. Lah itu langsung Covid gimana? Sepi dong? Iya. Ya berjalan setahun lah. Setahun? Gara-gara tempat. Gara-gara udah terlanjur sewa tempat Iya, setahun. setahun. Mau nggak mau buka. Mau buka. Buka di sini lagi Baru ini kok. baru berapa lama? Baru sebulan. Awal puasa. Beuh. Selama nggak buka itu abangnya jualan apa? Bantuin mertua kan, orang tua basicnya ini kok. Jadi saya kan sama istri, kalau kita nggak coba kita sendiri. Nah, tapi emang mertua udah lama jualan begini nih. Udah lama. Udah legend ya. Udah. Banyak pelanggan ya. Iya. Ini resep mertua. Iya. Berarti 11-12 dong rasanya dong. Ini kan baru buka, pembelinya gimana nih bang? Awal pertama buka cuman 15 porsi kok. Lumayan sih. Iya. Ya tapi emang sepi sih 15 porsi. Iya. Sekarang gimana? Sekarang kadang 10, kadang Segitu-segitu aja ya. Segitu. Itu yang beli orang mana? Ya orang-orang lewat sekitar sini. Orang-orang lewat mereka. Ada yang langganan dulu, masih inget. Jadi sehari masih ya bisa dibilang sepi lah ya. Masih. Oke, terus DM saya minta review, 200.000. minta dipromoin. Ya. Oke, ini ada makanan apa aja nih? Ada sop sama sate aja. Oh, jadi ada 2 sop atau soto. Favoritnya apa? Soto. Oke, sapi. Ada sapi, ada Ada kambing, pala ada kaki kambing. kambing. Oh, ada kambing. Saya coba soto sapi aja ya. Sapi. Selain itu ada apa? Sate ayam sama sate kambing. Saya sate ayam aja. Sate. Ya. Per porsi harga berapa? Seporsi harganya 20.000 semua kan. Kecuali kambing 20.000. Sate juga 20.000. Sate 20.000 dapat berapa tuh? 10. 10. Sate ayam Oh, soto kambingnya? Sop Soto kambingnya sama 20. 20. Yang porsi kecil. Oh. Kalau yang porsi besar 35. Sama nasi gak? Belum. Nasi tambah berapa? 5.000. 5.000. Masih terjangkau sih.
Di ojek online udah ada? Belum kok. Belum ada. Yaudah, semoga dengan video ini Iya kok, bisa bantu ya kok. bisa banyak tahu yang tinggal daerah sini yang nonton video ini bisa nyobain Iya, soto Bang Untung. iya. Untung nama siapa? Bapaknya ini, Oh. tua saya. Ya wes, itu kuahnya kuah apa sih? Santan apa Kita kuah susu. susu? Sama kuah bening ya? Iya, bagus. Kita bikinin dua aja kuah ini sama. Oke, kita cobain nih. Oke, ini dia guys, soto Bang Untungnya udah jadi guys. Ada kuah susu, sama ada kuah bening. Dan ada sate ayam. Tuh, sate ayamnya ini bumbunya bumbu kacang. Kalau kalian bumbu kecap ada juga. Tahu anak kuliner dari mana, Kak? Dari YouTube? Udah lama nontonnya? Dari kapan? Berdua sama temennya itu. Oh, sama Adit? Iya. Oh, zaman dulu ya? Oke, ini saya boleh review jujur dong? Bener ya? Oke, ini kita cobain kuah susunya dulu. Lebih ke gurih ya dia. Basic kuahnya creamy, gurih. Nah, kalau mau tambah manis, kasih kecap manis, guys. Sama ini ada aroma minyak samin, karena tadi dikasih minyak samin ya. Sambelnya kita tuang, dikit aja. Oke, kita makan pakai nasi sama dagingnya. Nah, ini dagingnya nih, guys. Mari kita makan. Dia itu dagingnya pakai daging bagian pipi ya. Jadi dia rada kenyal, guys. Dan ini kuahnya creamy banget sih. Oke, sekarang kita coba satenya. Ini satenya, guys. Sate ayamnya. Enak sate ayamnya. Pakai bumbu kacangnya nih, guys. Ini sate ayamnya gue suka banget. Ini tekstur ayamnya empuk, dibakarnya sempurna. Dan gue suka sama bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya itu digiling ya, masih kasar. Jadi berasa tekstur kacangnya gitu, guys. Cita rasanya manis gurih. Mantap. Oke, sekarang ini gue pengen coba kuah yang beningnya, guys. Oh. Gurih, asam, seger dia. Ini nggak diracik apapun, udah enak banget. Rasa kaldunya juga berasa banget. Kalian yang tinggal daerah sini, wajib coba sih. Soto Betawi Bang Untung ini. Dengan harga 20.000 ini worth it sih. Oke, ini sate gue udah pengen habis. Jadi bagi kalian yang orang Babelan, Marunda, daerah sini pokoknya, yang mau nyobain soto Bang Untung ini, langsung ajak sini. Info dan alamat lengkap ada di kolom description. Ini untuk yang kuah susu, berasa creamy-nya. Dan kalau untuk yang lebih ke kaldu, kalian mungkin bisa ke soto beningnya. Dan untuk satenya, daging empuk, bumbu kacangnya gue suka. Oke, sekian dulu vlog gue ini sambil gue habisin sotonya. Kita akhiri saja video ini. Jadi bagi kalian yang punya rekomendasi kuliner enak, menarik, dan unik, langsung aja komen di bawah. Yang punya usaha kuliner yang mau gue review, komen juga di bawah. Yang belum subs, klik tombol subs. Dan akhir kata guys, jangan lupa mamam. Bye-bye.